Hai, welcome back to my channel. Kali ini kita bahas sedikit mengenai flexing marketing ya. Flexing marketing. Sebenarnya kata flexing itu asalnya adalah artinya adalah pamer ya, pamer sesuatu ya kan. Entah pamer produk, entah pamer hasil, entah pamer kekayaan, entah pamer skill. Nah itu sebenarnya flexing ya. Nah, banyak sekali atau belakangan ini yang sedang maraknya itu flexing marketing ya. Sebenarnya flexing marketing itu tujuannya adalah tentu untuk menarik perhatian seseorang ya, untuk menjerat atau bukan menjerat, menarik lah, mempengaruhi kepercayaan para audiensnya agar melakukan hal yang sama dengan si pelaku flexing ini ya kan. Kayak misalnya kemarin kita ada Indra Kents lah ya, dia memamerkan kekayaannya, caranya dia dengan berinvestasi di aplikasi Binomo dan sebagainya, orang jadi banyak yang percaya, namun pada akhirnya tidak kejadian. Nah, sebenarnya strategi flexing marketing ini cukup ampuh ya untuk beberapa kalangan industri gitu loh ya kan. Kita bicara pamer kemampuan alat cuci mobil misalnya, pamer kemampuan air conditioner ya, itu flexing lah ya. Nah, tetapi tentu kalau kita mau melakukan sesuatu atau membeli sesuatu atau berinvestasi sesuatu, tentunya kan kita nggak cuman menilai berdasarkan pameran tersebut gitu ya. Kita banyak hal yang perlu kita selidiki lebih lanjut, kita dalami lebih lanjut ya kan. Kita lihat dulu ini bener nggak nih kemampuan dari barang ini seperti ini gitu ya kan. Jangan-jangan hanya flexing ya. Flexing tadi sebenarnya itu pamer ya. Yang namanya pamer tentu yang akan dilihatin adalah yang bagus-bagusnya aja ya kan, belum tentu bener juga gitu loh. Nah kan seringkali kita ketemu orang-orang yang flexing itu hanya berpura-pura kaya, berpura-pura hebat ya kan, karena gampang ya nunjukin. Berpura-pura itu gampang sekarang ya kan, apalagi sekarang zamannya sosial media ya kan, dimana-mana kita bisa upload apapun dan yang bisa banyak orang yang nonton gitu loh ya kan. Nah, flexing tadi itu ya salah satu strategi marketing sebenarnya. Salah satu strategi marketing yang cukup ampuh gitu loh. Cukup ampuh. Coba kalian lihatlah, mana sih yang namanya jualan produk pasti kita perlu pamer ya, pamer kemampuan produknya, pamer pamer harganya murah misalnya, atau mungkin pamer misalnya nih, apa namanya nih, kita pakai suatu produk gitu ya kan, yang udah pakai si aktor ini, si aktris ini, si penyanyi ini ya kan. Nah itu flexing ya kan, apa namanya, memamerkan sesuatu gitu, memamerkan padahal yang harusnya yang dipamerkan produknya, cuman karena dia bawa-bawa hal-hal lain jadinya banyak orang yang percaya gitu ya kan, padahal belum tentu ya kan. Gue bilang sih belum tentu, mungkin benar tapi belum tentu ya kan. Nah, gimana sih kita cara menghindari flexing marketing ini? Ya tentunya kita perlu pelajari lebih lanjut mengenai produknya, mengenai investasinya, mengenai aplikasinya, ini bener nggak sih? Kalau perlu telepon tuh ke aplikasinya, telepon ke customer service-nya, tanya, ini bener nggak sih produk ini mempunyai kemampuan seperti ini bener nggak sih investasi ini bisa memberikan profit yang tinggi gitu loh, ini bener nggak sih kalau kita taruh duit di sini, apa namanya, kalau kita taruh di sini akan return ke kita gitu, atau mungkin bener gak sih kalau misalkan kita taruh duit sama dia, gue bisa kaya gitu ya. Nah itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi buat teman-teman, buat lu pada yang suka dengerin flexing marketing,
sebelumnya harus dipelajari dulu. Detail, pelajari banget gitu loh. Harus ngerti dulu ini aplikasi cara mainnya gimana, ini investasinya seperti apa. Itu harus dipelajari, harus didalami. Ya kalau memang perlu kayak misalkan investasi kan harusnya Bapepti ya, diawasi oleh Bapepti, mungkin diawasi oleh OJK ya kan. Nah itu coba tanya, coba cari datanya, coba browsing, coba tanya-tanya sana sini sebelum kalian ketipu ya kan. Karena kalau kalian tertipu, yang untung adalah yang pelaku flexing tadi gitu. Dia hanya memamerkan, gitu. Dan belum tentu dia pun pakai, ataupun belum tentu dia bener-bener kaya ya kan. Belum tentu dia itu bener-bener ngerti apa yang dia pamerkan gitu loh. Jadi ya better tadi gue bilang, pelajari dulu sebelum berinvestasi, sebelum membeli produknya. Oke.